Ini kita mendapati Panther LS Turbo yang ini kemarin kita uji, kita bawa ke Kepanjen. Kampas koplingnya itu selip, di gas itu mesinnya menggerung tapi tenaganya melorot. Nah ini sudah kita bongkar ya, ternyata sebenarnya ini kampas koplingnya ini masih tebal, tapi ini sudah berkilau-kilau keling seperti ini. Nah seperti ini, kalau seperti ini otomatis koefisien geseknya sudah berkurang ya, karena ini sudah seperti terbakar. Jadi seperti ini mati, istilahnya mati kampas kopling seperti ini. Jadi dengan kondisi tebal, kalau sudah berkilat seperti ini adalah indikasi kampas koplingnya sudah pernah kena panas dan kebakar seperti ini. Terlalu kena panas tinggi, akhirnya kampas seperti ini selip, istilahnya mati. Kalau dibandingkan dengan yang baru ini sebenarnya ketebalannya tidak beda jauh, tapi kalau kondisi kampas seperti ini walaupun tebal ini pasti selip. Dan ini mataharinya, mau kita pasang matahari yang ini juga kerasa sudah menggelombang, jadi ini mending kita ganti baru saja sekalian remaja kembali, karena permintaan dari pemiliknya kemarin minta untuk diremajakan. Dan ini kopling ini dipasang alat peringan kopling, sehingga koplingnya itu injakannya itu dalam dan lepasnya itu tinggi. Nah itu menyebabkan kampas itu sering selip, akhirnya mudah kebakar seperti ini. Nah ini ada inisiatif juga, coba diganti master kopling bawahnya punya teraga biar ringan, karena kemarin itu ada yang request minta ganti punya teraga dan suruh untuk mereview. Nanti akan kita coba ya teman-teman ya, kita coba bagaimanakah perbedaannya dengan pakai kampas kopling punyanya kampas kopling baru, matahari baru, dan punyanya teraga, master bawah punyanya teraga. Hari ini kita akan mencoba Panther ini setelah diganti matahari dan kampas kopling yang asli. Ini kemarin kan sudah diganti matahari sama kampas kopling. Kampas koplingnya itu sebenarnya kan masih tebal tapi selip, dikarenakan sudah berkilau seperti ini. Dan ini kalau seperti ini agak mati ya, jadi licin, koefisien geseknya berkurang. Matahari akhirnya kita ganti sekalian karena agak gelombang-gelombang, nggak enak ini. Jadi saya ganti satu set saja biar enak. Nah kendalanya ini akan kita coba setelah ganti matahari dan kampas kopling baru dengan memakai alat peringan kopling itu, apakah dia bisa bebas dengan sempurna atau enggak. Yuk kita coba. Karena sekarang ini banyak sekali ya pengguna Panther itu yang menginginkan koplingnya itu enteng, akhirnya ditambahi peringan. Sebenarnya menurut saya asal matahari dan kampas koplingnya baru, itu koplingnya ya juga nggak terlalu berat sebenarnya. Tapi kalau ditambah peringan seperti ini efeknya biasanya koplingnya itu tidak bisa bebas dengan sempurna. Terkadang juga harus di setel tinggi baru bebas sempurna. Akibatnya ketika mau jalan selipnya kopling itu lama, jadi ngangkatnya menjadi tinggi. Nah kalau ngangkatnya tinggi itu otomatis kopling menjadi mudah selip ya. Sekarang akan kita coba. Kita keluarkan, kita bawa keluar. Nah di sini kita lihat koplingnya ini tinggi ya, dari sini harus mentok atas, baru mentok bawah, baru bisa di oper. Tapi kalau kurang dikit saja, segini, misal segini ya, segini nggak bisa ya dioper. Jadi harus mentok penuh. Harusnya kalau normal tanpa peringan itu dikit sini, dikit gini. Ini sudah netral ya, tapi ini harus mentok jauh bawah baru bisa. Nah, tapi kalau kurang dikit, misal gini, dikit ya,
Nah ya nggak bisa, dan tersebut tentu saja akan menjadikan selip koplingnya terlalu tinggi, terlalu lama ya. Jadi mobilnya itu kalau dilepas koplingnya emang halus, lembut, tapi ngangkatnya agak tinggi, jadi selip kopnya jadi lama ya. Nah, seperti ini. Itulah bedanya kalau tanpa peringan dan dengan peringan. Tapi ini sudah nggak selip koplingnya, jadi ini kita masukkan 3, terus kita genjot. Ya tidak menggerung seperti kemarin. Kemarin langsung tinggi mesinnya, RPM-nya. Ini sudah enggak. Nah, ini kita akan coba menggunakan master rem bawah, master kopling bawah punyanya Traga, tapi ini masih kita pesankan, belum datang. Nanti akan kita bandingkan antara yang master kopling asli baik dengan peringan, tanpa peringan, ataupun punya Traga, itu bedanya gimana. Nanti akan kita ulas ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata agak selip ya untuk empatnya, jadi nggak bisa, koplingnya nggak bisa bebas 100%, nggak bisa ngunci 100% ya koplingnya. Kalau dimasukkan ke 4 itu, kalau dioper ke 4 seperti itu. Jadi menurut saya sayang sekali ini, harus setel tinggi baru bisa bebas. Jadi menurut saya kekurangannya itu koplingnya mudah selip kalau dipasang peringan, tapi kelebihannya itu koplingnya lembut, diinjak lembut, dilepas juga lembut, jadi tidak menyentak, jadi bisa perlahan-lahan gitu, selipnya perlahan-lahan. Jadi kalau untuk belajar, untuk orang pemula itu enak, karena dilepas kopling itu tidak langsung nyangkut, jadi selip dulu gitu. Nah, tapi kelemahannya seperti ini, menjadi cepet aus kampas koplingnya karena selipnya lama. Nah, ini review jujur ya dari saya ya. Jadi saya mengatakan kelebihannya, tapi juga mengatakan kekurangannya. Jadi saya tidak memvonis kalau pakai peringan kopling itu terus merusak, enggak. Tapi ya itu, kelemahannya kampas kopling pasti cepat habis. Karena sesungguhnya pabrik kan sudah emang mengatur, mengkira-kira untuk awetnya itu bagaimana. Nah, mungkin peringan kopling itu kalau diperpendek mungkin tuh masih bisa awet, tapi kalau dibikin terlalu ringan, tuasnya dipanjangkan sampai panjang, akhirnya injakan pedal kopling menjadi dalam dan lepasnya tinggi, itu sudah pasti kampas koplingnya itu cepat aus. Ini setelannya kan tinggi ya, jadi tinggi banget ini tapi walaupun tinggi, ini posisi kopling sudah agak menekan tanpa spasi ya. Ini akan coba kita naikkan supaya ada spasinya, coba gimana. Ini kalau kita tinggikan, jadi ini baru ada spasinya kalau setelannya agak tinggi ya. Di pedalnya agak tinggi itu baru bisa dikasih spasi. Kalau pedalnya sejajar segini sama ini nggak bisa ada spasinya, karena kalau di setel rendah segini, ini di kopling bawah ini nggak bisa prei 100% ya, ada groknya. Jadi ini untuk mensiasatinya pedalnya dibikin tinggi, itu baru bisa ada spasi, terus koplingnya bisa bebas 100%. Cuma ya seperti ini, kalau ciri khasnya kalau pakai peringan kopling itu tinggi, lepasnya menjadi tinggi ya. Kalau segini itu menjadi agak selip kopling. Jadi untuk bebasnya ini angkat tinggi, jadi harus tinggi. Jadi tidak nyamannya yaitu kalau kita injak kopling harus angkat kaki tinggi baru injak gitu. Itu minusnya seperti itu. Kalau kita mau ngopling itu harus angkat kaki, lepas lagi. Padahal kalau standar itu kan nggak, cuma segini injak, segini injak. Itu kalau dengan peringan kopling itu menjadi tinggi, lepas kopling, nyetir lagi, angkat kaki lagi, tekan lagi. Nah itu langkahnya panjang, koplingnya enteng tapi langkahnya panjang. Di alat peringannya seperti ini, emang panjangnya ya. Tuahnya kan panjangnya kan sampai
ini hampir 2 kali ini. Seperti ini panjangnya. Makanya kopling emang ringan, tapi selemnya menjadi lama dan injakan koplingnya menjadi dalam, lepasnya menjadi tinggi. Ya, seperti itulah teman-teman kekurangannya. Nah, ini padahal kampasnya masih agak tebal tapi sudah selip. Yaitu dikarenakan terlalu keseringan selip kopling, akhirnya kampasnya menjadi seperti ini. Ini hampir-hampir ini namanya sudah agak setengah kebakar ya, seperti ini. Jadi kampasnya menjadi licin, berkilat seperti ini. Kampasnya masih tebal tetapi sudah agak selip.